Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas sekalian, kita bertemu kembali dalam rubrik paralogisme. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sebenarnya adakah kebaikan yang lebih besar, atau adakah kebaikan untuk orang banyak dengan mengorbankan lebih sedikit orang, atau biasa disebut dalam bahasa Inggris the greater good, atau juga yang dalam istilah etika dan psikologi disebut dengan problem trolley. Jadi digambarkan ada dua rel atau satu rel bercabang, yang satu menuju 5 orang, yang satu lagi menuju ke 1 orang. Nah, 1 orang yang mengendalikan tuas harus memilih apakah keretanya itu atau trolinya itu akan menabrak 5 orang, ataukah dia menarik tuas agar si troli ini berbelok ke trek lain yang hanya ada 1 orang yang sedang terlentang. Nah, kalau pilihan yang mungkin di diri saya, terbersit di diri saya adalah saya akan menarik tuas. Karena korbannya lebih sedikit dong, 1 orang dibanding dengan 5 orang, ya kan? Begitu juga logika yang disampaikan oleh beberapa pejabat waktu zaman Petrus dulu, Orde Baru juga mengatakan bahwa lebih baik membunuh atau menembak tanpa proses peradilan para penjahat, para begal, para bromocorah demi menyelamatkan ratusan juta rakyat Indonesia. Dan saya pikir juga itu logika yang masuk akal, karena toh penjahat gitu kan. Nah, ini bagaimana, Sat? Itu selalu diperdebatkan. Jadi kalau ada orang yang melihat bahwa itu tetap saja tidak bermoral pilihan itu. Iya. Kalau menurut saya, Pak pemirsa, kita dengan pembicara kita seperti biasa Musa Kazim dan Ustaz Amar. Kita akan mulai dari Ustaz Musa dulu. Iya. Kalau menurut saya begini, akar akhlak itu harus dikembalikan kepada akar moral, ya. Fondasi moral itu harus dikembalikan kepada keseluruhannya dulu. Tidak bisa kita ambil kasus per kasus, manfaat 2 orang meninggal versus 10 orang meninggal. Itu mudah sekali ya bicara pilihan seperti itu. Yang lebih penting justru adalah bagaimana bisa ada 2 orang di sini dan 10 orang di situ. Ini yang lebih penting, artinya ditarik mundur ke belakang. Begitu juga ketika orang bicara pembunuhan terhadap sekian orang tanpa pengadilan, itu dalam rangka mengamankan ratusan juta orang. Pertanyaan ini kan harus dikembalikan, siapa yang menentukan bahwa ratusan orang yang sudah layak dibunuh ini adalah maling sebenarnya? Proses penentuannya bagaimana? Proses identifikasi mereka sebagai penjahatnya bagaimana? Jadi sistem moral itu yang harus dibangun. Jadi tidak bisa dihadapkan pada kasus. Karena kalau dihadapkan pada kasus, pertanyaannya jadi mudah dijawab, ya kan? Padahal ini kesalahan berpikir. Karena kita tidak akan pernah menghadapi kasus dalam hidup ini. Yang kita hadapi adalah rangkaian kasus-kasus yang datang dari, tidak ada kasus yang terisolir. Tidak ada. Nah, asumsi pertanyaan ini sendiri sebetulnya sudah tidak logis. Itu kalau pertanyaan troli itu. Asumsinya orang hidup tiba-tiba dipilihkan. Nah, padahal tidak pernah. Padahal siapa menempatkan 1 orang di sini dan 5 orang di sini, siapa? Gitu. Kenapa bisa di sini gitu? Nah, jadi pertanyaan ini tidak valid karena tidak mungkin ada ruang kosong seperti itu. Tidak mungkin ada pilihan yang tiba-tiba hanya seperti itu. Ini yang pertama. Jadi seperti kita tidak mungkin berpikir. Jadi yang menarik, orang-orang ini bisa memberikan asumsi seperti itu di saat mereka kalau bicara tentang agama selalu bilang agama tidak boleh ditafsirkan tanpa melihat uang dan waktunya. Artinya tidak ada ruang kosong. Ya, kalau tidak ada ruang kosong, ya tidak ada ruang kosong dalam segala hal. Mengapa 2 orang itu tergeletak di situ dan mengapa 10 yang lainnya tergeletak di sana? Ini pertanyaannya. Jangan-jangan mereka tergeletak yang sebelah sini karena ditembak oleh orang, dipukul oleh orang, berarti tukang yang memukulnya itu yang harus dipersekusi dan diadili. Yang 10 ini harus lihat. Jangan-jangan yang 10 ini juga sudah niat mati. Jadi kan pertanyaan itu banyak ya. Nah, kita tidak pernah bisa berbicara menurut saya kasus moral tanpa kita mundur ke belakang melihat keseluruhan masalah,
Lalu kita lihat keseluruhan masalah ini datangnya sebagai sebuah kejadian yang terisolir, ya, atau ini sistemik. Umpama mengentaskan kelaparan atau mendidik orang. Nah, kita harus lihat kan, mengentaskan kelaparan ini adalah kasus yang terjadi terjadi secara beruntun dan aktsariyah wa daimah, ya, artinya ini adalah kasus yang besar dan fundamental dan masif, ataukah ini kasus kecil dan terisolir. Nah, berarti kalau dananya cukup untuk mengatasi kelaparan, cukup hanya untuk mengatasi kelaparan, ya kelaparan dulu, karena pendidikan bisa menunda, kan gitu. Tapi kan kita harus lihat, kok bisa ada kelaparan, siapa yang bertanggung jawab? Karena kalau tidak, nanti akan berantai lagi kelaparan ini, artinya akan ada kelaparan selanjutnya. Tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Nah, itulah mengapa menurut saya berpikir itu, pertanyaan ini datang dari sebuah asumsi yang tidak ada, asumsi yang tidak pernah terjadi di alam manusia, ya. Artinya tidak mungkin kita bisa tiba-tiba dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu tanpa kita melihat persoalannya. Artinya, kalau ternyata kemudian orang ini tidak tahu ada di sini banyak orang dan di sini tidak banyak orang, pasti kalaupun dia tahu, misalnya yang satu orang di sini ini presiden, pasti presiden akan dijagain, 100 orang yang akan ditabrak. Jadi kan siapa orang yang di sini, ini kan banyak hal yang harus dibedah dulu. Nah, jadi kembali, asumsi utilitarianisme itu seringkali adalah asumsi yang partikularistik, kasuistik, yang tidak bisa dijawab secara moral. Jadi banyak yang arbitrer, semena-mena, ya, sekonyong-konyong, yang akibatnya itu tadi, menghalalkan pembunuhan tanpa pengadilan. Padahal tidak boleh ada pembunuhan tanpa, jangan pernah membunuh orang yang tidak jelas. Harus ada pengadilannya, harus ada pembuktian. Nah, kecuali posisinya dia menyerang seperti dalam perang. Kalau itu pembelaan diri, hak membela diri itu melekat pada setiap manusia. Kalau dalam posisi dia diserang, oke, dia cegah serangan itu secara mungkin. Dan itu pun tidak boleh melukai. Tidak, kalau bisa tidak melukai, tidak melukai. Kalau terpaksa melukai untuk dalam rangka defensif, boleh. Kan makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, dan perangilah mereka yang sedang memerangi, bukan yang masih yang masih ngeker-ngeker. Ngeker-ngeker jangan dulu. Alladzina yuqatilunakum, jadi perangilah, qatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Jadi langsung di situ setelahnya apa? Jangan berlebihan. Artinya kalau dia sudah kepukul mundur, jangan dikejar, nggak perlu dikejar lagi, sudah cukup, kasih aja batas. Ini ya, sampai di sini ya batas kamu ya, jangan masuk sini lagi ya. Nah, gitu. Jadi moralitas itu nggak bisa dilihat di keker secara partikular itu. Itu saya kira jawaban Jadi apa istilahnya? Jawaban ke belakangnya, jawaban kontekstualnya. Ya, jadi problem trolley itu seperti antum bilang itu juga sebuah eksperimen atau sebuah eksperimen pikiran yang tidak mungkin dijawab, karena dalam kehidupan manusia tidak akan selalu seperti bahkan tidak akan pernah langsung kondisinya seperti itu pilihan-pilihannya, kan tidak ada. Selalu harus dilihat rangkaian kasusnya. Dan kita harus bisa meminta pertanggungjawaban dalam rangkaian itu. Individu kenek ya, atau masinis yang menyetir tidak bisa dipersalahkan ketika dia dihadapkan apakah dia nabrak yang banyak atau ini, terserah dia. Dan kecepatan refleks dan lain sebagainya itu nggak bisa disalahkan, dan dia tidak akan bisa disalahkan karena rel ini untuk jalannya kereta, gitu. Ibaratnya kalau keretanya pun ditanya, kamu pilih yang mana? Keretanya akan bilang, ya nggak ada pilihan, ini sih pokoknya saya di mana harus jalan-jalan gitu. Ustaz Amar, ini kan sebenarnya persoalan etika yang mungkin sudah berabad-abad diperdebatkan oleh filsuf, ya. Soal greater good, kebaikan untuk orang banyak, atau lesser evil,
yang lebih sedikit jahatnya. Itu kan selalu kalau dalam sejarah penguasa itu pakai argumen semacam itu. Ini for the greater good. Para politisi kan banyak tuh di Amerika ini. This is for the greater good. Atau we are the lesser evil gitu kan, kayak gitu. Itu gimana saya menantang? Iya. Argumen-argumen soal the greater good. Itu salah satu argumen dari yang juga dibangun oleh bahkan oleh sebagian ulama ya dalam mengambil tindakan-tindakan kekerasan. Yang tentu yang patut dijadikan tekanan seperti yang Ustadz tadi sampaikan, Ustadz Musa, yaitu tentang pertanggungjawaban dan kedudukan masing-masing harus jelas. Artinya kalaupun memang asumsi ini faktual, ya memang harus diidentifikasi benarkah demikian posisinya ataukah tidak. Kenapa harus ada dua gitu. Nah, salah satu keunikan di dalam tradisi Islam itu kita temukan di ilmu yang namanya fikih. Bagaimana para fuqaha kita juga menggunakan imajinasi liarnya untuk mengasumsikan keadaan-keadaan atau kasus-kasus yang memang tidak ada faktanya di luar. Lalu mereka carikan hukumnya seperti apa. Ini sebetulnya dalam rangka mengantisipasi aja. Kalau walaupun memang secara akal logis ya tidak mustahil, mungkin saja, tapi secara akal praktis ini mustahil terjadi. Nah, salah satu kasus pernah dikemukakan terkait dengan peperangan, yaitu begini, kasus asumtif ya, hipotetis. Sekiranya ada dua negara di mana terjadi peperangan di antara mereka, yang satu negara Islam, yang satu lagi negara kafir, Darul Kufur sama Darul Iman atau Darul Islam. Nah, lantas ada beberapa serdadu yang dijadikan tawanan, yang jatuh jadi tawanan Darul Kufur, negara kafir. Lalu tawanan Muslim ini, serdadu Islam ini dijadikan tameng oleh mereka untuk menyerang, untuk menyerang negeri Islam. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh serdadu-serdadu Muslim? Nah, iya. Jadikan apakah, ini tameng manusia lah. Tameng manusia. Apakah harus kita tembak juga? Langkah mereka terhenti, atau kita biarkan karena depan kita sesama Muslim, saudara sendiri, tapi mereka terus maju. Gitu. Para ahli fikih berfatwa dalam kondisi seperti ini, maka dibenarkan menembak saudara-saudara yang dijadikan tameng manusia oleh kafir. Tapi ini jelas sesuai dengan batasan tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Musa. Pertama, ada pertanggungjawaban, artinya ada argumentasi yang dibangun oleh para fuqaha. Yang kedua, posisinya jelas, di mana identitas negara masing-masing, ini Darul Islam dan ini Darul Kufur. Darul Kufur itu yang memerangi Islam. Nah, kalau tidak bisa mengidentifikasi salah satunya, maka tidak diizinkan. Apalagi misalnya di Indonesia ada sebagian agresor dan kita menerima misalnya kalau ada suatu negeri yang tidak jelas Islam tidak Islamnya, sekalipun di dalamnya misalnya mayoritas Muslim ya, tapi karena memang dia bukan Darul Islam dan tidak menganut sistem hukum Islam sebagai konstitusinya, maka ya keadaan seperti tadi tidak berlaku. Jadi memang di alam hipotetis bisa saja ini dikemukakan, mungkin dalam rangka mengantisipasi, karena menurut pertimbangan akal logis tidak mustahil, tapi sampai sekarang hal itu mungkin tidak terjadi ya. Atau yang paling dekat mungkin kasus-kasus seperti bom bunuh diri. Boleh jadi sebagian yang melakukan bom bunuh diri itu juga ungkapan yang saya kira kurang tepat ya. Di mana misalnya di Palestina orang mengambil tindakan seperti tadi dengan pertimbangan boleh jadi utilitarianistik ya. Karena ada kegunaan yang lebih besar daripada dirinya sendiri, daripada nyawanya sendiri. Nah, apa unsur kemanfaatan tadi? Dia tidak mempertimbangkan bangsanya, boleh jadi dia hanya mempertimbangkan kewibawaan. Ada lagi yang mempertimbangkan karena wibawa
agamanya misalnya. Atau bahkan lebih besar, saya ingin mempertahankan memperjuangkan kewibawaan umat Islam, atau yang lain lagi memperjuangkan kewibawaan Arab. Kan itu macam-macam. Sehingga dia mau mengorbankan seperti itu. Nah, di akhlak itu ada ya, di etika itu ada unsur subjektivitas, itu soal niat, atau bahasa etikanya itu motivasi. Nah, motivasi ini juga menentukan. Jadi itu dinilai juga. Ya, jadi saya kira penanganannya bukan hanya kita berada di luar, tapi bagaimana kalau kita misalnya sebagai orang pelaku etika tadi, kalau menurut Kant, ya Anda jangan berbuat apa-apa karena hukum akal bilang membunuh itu apapun bentuknya itu keliru kan gitu. Tapi ada lagi satu bentuk lain di mana tindakan tidak menentukan nilai, tidak hanya ditentukan oleh tindakan ya suatu nilai, tapi juga ditentukan oleh unsur subjektivitas, yaitu motif. Ada orang sholat bagus tindakannya, tapi karena motifnya ria jadi jelek kan gitu. Atau motifnya nyuri bisa. Nyuri ya bisa. Sholat biar orang lain sholat semua. Iya. Jadi lantas bagaimana? Saya kira Islam itu ada utilitarianisnya. Cuma tidak kurang difahami. Mengingat apa? Karena utilitarianisme yang berkembang di Barat itu dalam kerangka materialisme. Jadi terbatas gitu. Tapi kalau utilitarianismenya Islam, ya kegunaan yang seluas-luasnya. Yang seluas-luasnya bukan hanya aspek materi, tapi juga ada aspek spiritual. Dia bisa saja kehilangan sesuatu. Kehilangan itu bisa saja dia bertahan ya. Aku kehilangan. Juga dia bisa, artinya dia diam juga bisa memberikan maslahat yang lebih banyak. Ya. Jadi orang bisa saja mungkin yang berpikir teroris ya, pikirannya teroris. Dia masuk ke gelanggang, ambil senjata, dia tembakkan dengan berpikir dia juga bakal mati ditembak nih. Kalau berpikir utilitarianis, maka betapa banyak orang Muslim mungkin akan mengambil tindakan yang sama. Tapi perlu dipertimbangkan lagi bahwa diam pun ada manfaatnya. Manfaat ini tidak hanya diukur dengan sesaat, bahwa Anda bisa menderita, Anda bisa sabar, tapi kesabaran ini juga bahkan lebih bernilai daripada lantas pada jangka panjang malah merugikan umat Islam sendiri, merugikan martabat agama sendiri. Jadi ini aspek subjektivitas yang saya kira juga perlu dipertimbangkan. Jadi catatan selain pertanggungjawaban, selain identifikasi, juga motivasi. Ya. Jadi pertanggungjawaban itu kan juga rasionalisasi tadi ya. Bagaimana apa alasannya begitu. Itu penting. Nah, Ustaz Musa, ini kita sering ada perdebatan di publik itu, misalkan soal kalau mungkin dalam kasus-kasus tertentu aparatur negara itu kerap istilahnya kalau ada kasus kekerasan terhadap minoritas itu kerap menempatkan yang mayoritas dalam posisi lebih diperhatikan karena tadi degree tergut tadi. Atau misalkan ada perdebatan soal HAM, karena memang HAM dalam konteks liberalisme itu kan sangat memperhatikan individu-individu. Jadi sejahat apapun orang, seburuk apapun teroris, tetap tidak boleh diproses dengan melanggar HAM, tidak boleh ditembak tanpa proses peradilan. Selalu ada perdebatan-perdebatan semacam itu. Jadi, apakah degree tergut ini terkesan diskriminatif? Iya, saya kira tadi betul. Jadi kan kita harus bicara pertanggungjawaban itu terhadap sistem yang lebih besar. Artinya begini, kalau sebuah kebijakan untuk katakan menyingkirkan minoritas itu berakibat pada munculnya mayoritas yang tiran atau tirani mayoritas, kan lebih buruk lagi karena tirani mayoritas pada akhirnya akan memakan dirinya sendiri. Mayoritas yang tiran akan menghancurkan diri sendiri. Ya, tidak akan ada mayoritas tiran. Yang ada adalah minoritas tiran yang saling memakan. Jadi mengorbankan minoritas pada akhirnya akan menciptakan sebuah jalan bagi terjadinya tirani mayoritas yang pada akhirnya juga atau puncaknya menghancurkan keseluruhan itu. Nah, jadi maksudnya jangan sampai kita buat yang merusak sistem secara keseluruhan. Kan itu intinya kan keseluruhan sistem.
Itu jadi pertanggungjawaban itu dari sisi total jenderalnya itu bagaimana. Jadi itu tidak bisa dihitung dalam kasus-kasus. Makanya tadi saya bilang yang penting itu. saya makanya tidak suka dengan pertanyaan troli, itu problem troli, karena itu jadi fragmen itu diambil dari kenyataan yang ada gitu kan. Ini kayak semacam jebakan gitu saja. Jebakan itu jebakan Batman itu memang pertanyaan itu, dan juga seolah-olah ada kemungkinan manusia itu Apalagi ini kan digunakan di tahun-tahun sebelumnya digunakan untuk menilai psikologi orang. Nah, kalau di dalam agama itu kan tadi ayat Quran yang saya bacakan itu waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perangilah di jalan Allah orang-orang yang sedang memerangi kalian. Jadi wala ta'tadu, dan dilanjutkan jangan kau berlebihan. Artinya jangan kalau sudah oke deh perang karena ada yang memerangi, perangilah di jalan Allah. Jadi ini lagi kembali kepada motivasi di jalan Allah, artinya ya lihat Allah yang maha kuasa, bukan kau yang berkuasa, dan seterusnya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-Baqarah ayat 190. Ini penting untuk menjelaskan kepada bahkan dalam kondisi darurat. Perang itu kan kondisi paling darurat, kondisi yang tidak terjadi selama-lamanya. Akhlaknya itu apa? Jangan memulai sesuatu yang sifatnya itu adalah merusak kemaslahatan orang, nyawa orang, memberi terjadinya kekerasan, kan gitu. Agama itu kan seperti itu. Nah, kalau saya melihat yang lebih penting itu ada kaidah-kaidah fikih yang sudah menjadi kesepakatan fuqaha. Misalnya ada takdimul aham alal muhim, ya mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Apa namanya? Tapi kan ini kategorinya bukan banyak-banyakan orang kan? Bukan. Ya, itu yang penting. Itu. Jadi penting itu ternyata sama negara juga. Kalau ada satu presiden atau satu menteri kena macet, ini kan semua masyarakat disuruh minggir. Nah, ini apa asumsinya? Menteri ini berarti atau presiden ini punya waktu yang lebih sempit, pekerjaan yang lebih banyak. Pekerjaannya lebih penting gitu. Lebih penting, daripada kebanyakan orang. Harusnya. Ya. Tetapi ketika ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak penting dan tugasnya bukan publik, nah ini menjadi kerusakan yang lebih besar gitu. Jadi kita kan kenapa tidak rela ketika ada sebagian orang yang kita tidak tahu siapa ini pejabat siapa, apa urusannya dengan kita, apa hubungannya dengan urusan kita juga sedang mengantar orang sakit, apa diterabas, dipinggirin dalam rangka mereka jalan. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa dilihat kasus per kasus. Kita harus lihat secara keseluruhan. Artinya apa? Masyarakat itu sendiri sudah mengenali enggak standar moral. Dia punya standar moral yang baik nggak? Kalau tidak punya standar moral yang baik, jatuhnya mereka ini masyarakat kufur atau apalah itu istilahnya ya, masyarakat yang tidak kenal, tidak berakal dan lain sebagainya. Di situ kita harus punya cara yang berbeda dibandingkan kita berhadapan dengan masyarakat yang berakal. Jadi saya kira tidak ada pertanyaan moral yang tidak terkait dengan pertanyaan lainnya. Tidak ada isu moral yang tidak terkait dengan isu moral lainnya. Meskipun biasanya secara akademis satu isu moral itu bisa diangkat untuk dijawab secara partikular, tapi kenyataannya dalam akhlak tidak bisa. Karena itu kebaikan itu Pak Irman dalam Islam itu bukan hanya objektif, bukan hanya jadi memberi sedekah baik, baik. Tidak selalu, karena bisa jadi memberi sedekah dalam rangka money politik nggak baik, jelek karena mau mencegah pilihan orang secara jujur. Memberi sedekah dalam rangka apa? Memperbudak orang, dalam rangka mengikat orang, tidak baik. Dan dalam rangka membuat orang itu bergantung terus kepada kita. Sama juga ketika ustadz misalnya atau guru ikhlas nggak mau dibayar. Loh, ini dalam rangka apa kamu ikhlas nggak dibayar? Kamu pasti makan kan pakai duit. Apa maksudnya kamu? Apa kamu ingin mengatakan apa? Ini harus kita tahu. Kenapa kamu nggak mau dibayar? Bukan semua orang yang mengajar agama nggak dibayar itu baik. Enggak, harus kita tanya dulu. Kenapa kamu nggak mau dibayar? Apa kamu punya banyak harta? Jangan-jangan kamu ini sebetulnya orang punya banyak harta baru mau ngajar agama. Nggak mau, saya nggak mau. Ya. Jadi tidak ada satu perbuatan yang tidak terikat dengan rangkaian perbuatan lain, objektif dan subjektif. Gitu. Kalau makanya kita percaya dalam akidah Ahlul Bait bahwa seorang nabi yang merupakan teladan itu harus maksum. Jadi dia mau secara subjektifnya bersih, objektifnya juga selesai. Gitu.
Oke, Ustadz Ahmad tadi ada satu dari Ustadz Musa itu soal bahwa yang saya tangkap itu adalah bahwa dalam etika, terutama etika Islam itu tidak melihat banyak atau sedikitnya orang, tapi lebih pada justru pentingnya atau kemaslahatan sistemik. Ya, prosedur dan sistem. Iya. Kita juga tahu kalau tidak salah, mungkin antum Ustadz Amar bisa menjelaskan, Al-Quran kan bicara soal angka juga, aksar, akol gitu ya. Ini bisa menjelaskan karena ini penting juga, karena kan kesannya utilitarianisme ini seperti turunan dari demokrasi. Jadi kesannya nih politisi ini kalau yang bermasalah minoritas yang suaranya sedikit itu nggak diperhatikan gitu kan. Nah, kalau yang bermasalah atau menghadapi problem itu adalah yang suaranya banyak gitu, kelompok atau dari kalangan sosial yang suaranya banyak, nah sangat memperhatikan gitu. Bukan, biasanya malah ngikutin. Iya, kita di persoalan mayoritas minoritas ini mengalami ekstremitas ya, ifrat tafrit. Kadang-kadang yang dimenangkan itu yang mayoritas, ada lagi pembela minoritas hanya karena minoritas. Saya kira ini bentuk dari ekstremitas kedua-duanya, perlu dijadikan jalan tengahnya. Saya kira semua keberpihakan kita bukan karena ini mayoritas, bukan karena ini minoritas, bukan, tapi karena kebenaran. Karena ketulusan pada kebenaran, di mana kebenaran berada, ya kita berpihak ke situ. Kalau kebetulan ternyata ada pada yang mayoritas, ya kita dukung mayoritas. Kalau kebenaran ternyata ada pada minoritas, ya memang harus kita perjuangkan dan berpihak ke sana. Nah, sayangnya memang di sebagian kita ini, bahkan LSM atau mungkin masyarakat madani, keberpihakan itu ya diukur dengan kalau nggak mayoritas dan atau minoritas. Ada banyak, saya kira kita yang mungkin sebagian berada di minoritas akan senang gitu didukung, bukan karena kebenaran. Itu kan berarti kesenangan yang palsu itu. Kita hanya akan menjadi bangga didukung kalau memang kita berada dalam kebenaran. Tapi kita didukung arus keadilan mungkin karena kita minoritas. Jadi kalau sudah tidak minoritas ya tidak didukung lagi. Dan kemungkinan besar jadi kita harus menjaga keminoritasan kita gitu. Dan kemungkinan besar orang-orang yang memihak dua belah ini, mayoritas minoritas itu didorong oleh emosionalitas, karena keterikatan emosi. Jadi bukan karena rasionalitas yang tentu saja berrelasi dengan kebenaran. Jadi saya kira ini mungkin poin yang penting terkait dengan mayoritas dan minoritas. Bisa ada tambahan? Iya, sedikit aja. Jadi kalau menurut saya, karena biasanya minoritas itu yang ditindas, minoritas itu seringkali disisihkan oleh negara atau sistem, oleh peradilan, kan gitu. Jadi korban oleh opini publik, oleh media dan seterusnya. Padahal yang mengendalikan atau penindas itu sendiri nggak pernah mayoritas di dunia. Dalam sepanjang masa penindas itu elit, dan elit itu pasti minoritas di seluruh zaman itu. Dan itu artinya minoritas yang dimaksud di sini adalah yang tersisih, ya, bukan minoritas dalam pengertian angka. Tapi yang tersisihnya. Nah, siapa saja jadi value ya, tersisih itu value bukan value angka, ya? Bukan, ya, jadi ketersisihannya. Yang kadang-kadang yang tersisih ini mayoritas orang, karena penindasnya selalu minoritas. Betul. Seperti misalnya yang miskin di Indonesia, misal ya, yang miskin di Indonesia mayoritas orang, kaum buruh mayoritas orang, tapi menjadi minoritas dari sudut pandang ekonominya, kan gitu. Nah, jadi mereka yang 1% versus 99 itu. Seperti yang terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu, bahwa 1% untuk menguasai kekayaan 99% orang. Tapi yang 1% ini justru membelah-belah yang 99 ini jadi mayoritas minoritas lagi. Tadi intinya kalau saya setuju bahwa moralitas itu tidak bisa didudukkan dengan kategori minoritas mayoritas, bukan itu moralitas. Moralitas juga tidak semata-mata subjektif, tidak juga semata-mata objektif. Dia harus ada relasi antara subjektivitas dan objektivitas di situ. Moralitas itu juga bukan kasus demi kasus, karena tidak ada kasus-kasus yang terisolasi. Moralitas itu kembali kepada apa yang kita sampaikan sebelumnya, sistem. Oleh sebab itu kita sebagai orang beriman percaya keadilan ini nggak datang sekarang, datang nanti. Bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu berlaku adil, dan kita harus mengikuti Tuhan yang berlaku adil itu menjalankan keadilan
baik kepada secara subjektif kepada diri kita sendiri maupun kepada yang lainnya. Saya kira itu dan itu sebenarnya prinsip moral ya. Asas moral itu kan keadilan. Oke. Demikian para pemirsa sekalian pembahasan kami tentang etika atau moralitas yang dipersoalkan atau dipertanyakan dalam permainan pikiran yang disebut dengan problem trolley. Tadi Ustaz Musa dan Ustaz Ammar telah memberi jawaban terhadap problem trolley tersebut. Semoga penjelasan Ustaz Musa dan Ustaz Ammar bisa mencerahkan kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.